Kalau menurut Wisnu nih, kenapa alkohol itu haram? Alkohol itu haram karena mudaratnya ada ya. Ada mudaratnya itu lebih besar ya daripada manfaatnya. Selain itu, ya Allah sudah melarang kita untuk menjauhi alkohol gitu ya, untuk mengkonsumsinya. Iya, dari di ayat Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Dari segi kesehatan juga pasti banyak mudaratnya. Iya. Supaya lebih jelas langsung kita lihat aja. Ini dia penjelasannya. Alasan Allah mengharamkan alkohol. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam ajaran agama Islam dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman yang mengandung alkohol untuk dikonsumsi. Namun pemirsa, sekarang ini banyak beredar minuman yang menyatakan non-alkohol, padahal tidak hanya zat alkohol yang bisa memabukkan. Para produsen minuman keras saat ini pun seringkali mengakali dengan cara mengganti namanya, tetapi tetap saja isi minumannya memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok umatku akan minum khamar atau minuman keras dan menyebutkannya dengan nama baru selain nama khamar. Para penyanyi wanita akan mendatangi mereka, lalu para pemain musik akan melakukan pertunjukan di hadapan mereka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Lalu pemirsa, muncul pertanyaan di benak kita. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan alkohol untuk dikonsumsi? Berikut tim Berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan alkohol untuk dikonsumsi? Adalah karena minuman beralkohol ialah minuman yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk atau dapat menghilangkan kesadarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat minuman keras atau khamar baik untuk dikonsumsi, dijual, dibuat dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah dikunjungi oleh malaikat Jibril dan ia mengatakan, 'Hai Muhammad, Allah telah melaknati khamar yang membuat, yang memeras, peminum, pembawa, penjual, pembeli dan yang menghidangkannya.'" Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Maka tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah dilarang, dan sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak mengakibatkan mabuk, maka dalam jumlah sedikit pun termasuk haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap yang memabukkan pastilah haram." Hadis riwayat Muslim 2003. Karena mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat peminumnya mabuk atau hilang kesadaran, maka orang tersebut tidak akan dapat mengendalikan dirinya dan akan berbuat dosa sesukanya. Itulah mengapa Allah melarang hambanya mengkonsumsi minuman beralkohol, karena minuman beralkohol merupakan induk dari segala kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Hendaklah kamu jauhi minuman keras itu, karena ia adalah induk dari segala perbuatan jahat itu. Barang siapa yang tidak mau menjauhinya, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Pemirsa beriman, berdasarkan firman Allah tersebut, jelas bahwa meminum minuman yang mengandung alkohol atau khamar itu dapat menjauhkan diri kita dari keberuntungan. Nah pemirsa, jelas sudah mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol atau khamar. Karena begitu banyak efek negatif yang ditimbulkannya. Dan tidak hanya itu, di bidang kesehatan alkohol ternyata bisa berakibat buruk pada tubuh. Berikut penjelasannya. Mengkonsumsi alkohol memiliki efek terhadap pelepasan hormon pertumbuhan. Ya, hormon pertumbuhan berperan penting untuk membangun otot, merangsang pertumbuhan sel, serta mengembangkan pertumbuhan tulang yang optimal. Hormon pertumbuhan juga lebih banyak diproduksi pada saat kita tidur, terutama di jam tidur lebih awal. Maka mengkonsumsi alkohol akan mengganggu waktu tidur alami kita dan beresiko menurunkan jumlah hormon pertumbuhan sekitar 70% dari normalnya.
Alkohol juga merupakan racun bagi tubuh. Tubuh membutuhkan energi untuk menghapusnya dari metabolisme dan mencegah efek negatif yang mungkin terjadi. Tubuh akan mengalihkan energi untuk mendetoksifikasi alkohol sehingga energi untuk pemulihan akan menurun. Pemirsa, alkohol bertindak sebagai diuretik yang dapat mengganggu keseimbangan cairan alami tubuh kita dan akan menimbulkan dampak dehidrasi. Ya, dehidrasi berdampak buruk pada tubuh yang akan menyebabkan kita kelelahan, produktivitas menurun, serta mengganggu kemampuan sel otot untuk memproduksi energi. Terlalu banyak asupan alkohol di dalam tubuh mampu membahayakan liver, sebab alkohol memicu liver untuk bekerja dengan keras dalam menyaring cairan tersebut. Maka liver bisa membengkak dan mengandung banyak air di dalamnya. Bahkan sekitar 10 sampai dengan 20% penyakit liver disebabkan oleh konsumsi alkohol. Minuman beralkohol juga mampu memberikan efek yang buruk untuk kesehatan mental. Salah satunya adalah menurunnya fungsi dari otak, menurunkan kemampuan indera, meningkatkan resiko depresi dan frustasi, serta menyebabkan perubahan pola perilaku. Pemirsa beriman, alkohol mengandung kalori yang dapat menambah berat badan secara cepat. Ya, alkohol mengandung 7 kalori per gram, maka minum beberapa gelas saja setara dengan makan berat dan akibatnya lemak dalam tubuh bertambah. Pemirsa beriman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman beralkohol atau khamar secara bertahap. Ya, hal tersebut tampak jelas dari proses tahapan turunnya ayat-ayat pengharaman khamar, yakni ayat pertama pada surat An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan. Lalu pada ayat kedua dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan bahwa khamar mengandung dosa besar. Selanjutnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang mengharamkan khamar hanya untuk orang-orang yang sholat. Juga pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang tidak hanya menegaskan haramnya khamar, melainkan juga larangan mendekatinya. Dari hal ini dapat kita lihat pula bahwa mukjizat ilmiah Al-Quran dalam pengharaman khamar yang terjadi secara bertahap dapat dikaitkan dengan penelitian kedokteran modern yang membuktikan bahwa proses menjauhkan pecandu alkohol harus secara bertahap pula. Karena menghentikan kebiasaan minum minuman beralkohol secara mendadak dapat berakibat fatal. Bahkan dapat menyebabkan kematian karena faktor delirium tremens atau halusinasi yang disertai gemetar, yang gejalanya dapat dilihat dari tubuh yang gemetar, berkeringat, berhalusinasi, muntah-muntah, takut kegelapan, mimpi buruk, kehilangan kontrol diri, meningkatnya detak jantung, serta gangguan pada fungsi liver dan kekurangan darah. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan alkohol. Tidak hanya sebagai sumber dari segala perbuatan keji dan kunci segala kemaksiatan, bahkan khamar atau minuman beralkohol juga sangat membahayakan dan dapat merusak tubuh kita bila dikonsumsi. Maka lebih baik kita menjauhkan diri dari mengkonsumsi minuman beralkohol daripada mengorbankan kesehatan kita di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min zalik. Jadi memang banyak sekali juga mudaratnya untuk tubuh kita ya, dari segi kesehatan. Menyebabkan penyakit liver, gangguan mental, jadi nggak sadar. Menimbun lemak juga, kalorinya juga tinggi sekali kan? Iya, itulah. Kalau memang secara medis memang sudah dijelaskan bagaimana mudarat itu begitu besar ya alkohol ini. Dan selain itu juga kalau misalnya di Al-Quran sudah jelas bahwa memang alkohol itu haram gitu ya. Dan selain itu di hadis tadi yang sudah dijelaskan bahwa memang alkohol itu tidak hanya peminum dan penjualnya yang mendapatkan dosa, tapi pembawa dan pemerasnya juga mendapatkan ganjaran dosanya. Nauzubillah min zalik. Jadi yang tidak baik, lebih baik kita jauhkan. Benar sekali. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Menarik sekali, pasti di rumah juga penasaran. Kita juga penasaran ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.